Obligasi. Obrolan lintas generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Wah, luar biasa sekali. Ini kita syuting kali ini juga bertemakan tentang alam teman-teman ya. Kalau di episode sebelumnya itu kita berada di luar. Kali ini kita berada di Amanah Borneo Park di Banjarbaru. Kalau misalkan teman-teman tahu nih, kalau di Amanah Borneo Park ini selain tempat rekreasi buat keluarga, di sini juga kalau misalkan teman-teman tahu bahwa di Amanah ini juga merupakan tempat konser ya. Karena di sini tempatnya outdoor dan juga sangat luas sekali dan juga memungkinkan untuk menampung orang banyak di sini. Luar biasa sekali ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang Intip Calendar of Event 2024 The Soul of Borneo South Kalimantan. Dimana tadi kalau misalkan teman-teman tahu di tanggal 3 sampai dengan 4 November 2023 itu dilaksanakan launching Calendar of Event 2024 Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di Kota Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas bersama dengan narasumber yang tentunya kita akan bertanya lagi apakah ada nantinya di luar dari Calendar of Event ini tentang event yang ada diselenggarakan di Kalimantan Selatan baik pariwisata maupun juga budaya. Teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus program Obligasi yang ada di Instagram Bank Kalsel yang bercintang warna biru ataupun juga YouTube Bank Kalsel. Jangan lupa untuk selalu mengikuti update dan juga informasi terkini oleh Bank Kalsel. Kita akan kembali ke segmen berikutnya tetap di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Kembali lagi di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Wah, luar biasa. Luar biasa, ini kita sudah kedatangan narasumber kita kali ini. Kita hari ini membahas tema tentang Calendar of Event 2024 Kalimantan Selatan yang baru saja kemarin di launching tanggal 3 hingga 4 November 2024 di Kota Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas dengan narasumber kita. Kita perkenalkan dulu untuk narasumber hari ini yaitu ada Bapak Muhammad Syarifuddin selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar sehat wabarakatuh. Pak, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak di tengah kesibukan Bapak yang sangat banyak ini Pak? Ya, bagaimana kita membagi waktu. Kebetulan kita sebagai Kepala Dinas Pariwisata diberi tambahan, diberi amanah sebagai penjabat Bupati di Tapin. Wah, luar biasa. Nah, ini. Itu di antara dua jabatan nih Pak, antara Kepala Dinas sama penjabat di Tapin itu gimana Pak cara membagi waktu dan juga bagaimana kesibukan Bapak sekarang nih Pak hari-hari ini? Alhamdulillah karena di Dinas Pariwisata kita ada menunjuk pejabat harian, jadi pelaksana harian, sehingga dalam hal aktivitas secara administrasi pun ada yang menghandle di Dinas Pariwisata ya Pak? Ya, dan kita juga karena ini dalam kegiatan di Tapin ini cukup
padat, Mm-mm. maka lebih banyak kita berada di daerah Daerah itu, Tapin, Pak di ya. Tapin itu. Tapi mohon izin kalau Bapak ini domisili di mana Pak? Di Banjarmasin atau Banjarbaru? Kita untuk domisilinya kita Mm-mm. kan di Banjarbaru, tapi di Tapin pun ada rumah. Oh, ada juga. Jadi sekalian pulang kampung. Oke. Berarti Bapak asli memang di Tapin, Pak? Iya, Atau kita kebetulan setapin. asli Tapin. Berarti tanah kelahiran situ, Pak ya? Kelahiran, Mm-mm. jadi itu ya Mm-mm. kata Pak Gubernur ditunjuk, dikembalikan aja. Mm-mm. Karena Ke Tapin lagi, Tapin Pak. lagi supaya memudahkan dalam Mm-mm. hal koordinasi dan lain sebagainya itu kan. Pak, kalau di Tapin itu kalau misalkan nih orang asing nih ya, anggap misalnya orang luar nih. Kalau misalkan ke Tapin, kalau Bapak sendiri mau mempromosikan wisata apa di situ, Pak? Kalau di Tapin? Di Tapin kan banyak, Mm-mm. apakah itu wisata alam, religi, dan juga budayanya. Nah, Mm-mm. kalau kita mengacu kepada Geopark Meratus, Mm-mm. itu ada beberapa site yang ada di Tapin itu. Salah satu contoh adalah Gua Batu Apu. Oke. Nah, Gua Batu Apu, kemudian juga di sana ada Masjid Keramat. Nah, di mana setiap tahun itu sangat rame. Mm-mm. Setiap 12 Rabiul Awal itu adalah Ba'yun Maulid. Maulid, oke. Di mana kemarin itu pernah mendapat rekor muri. Karena yang Mbak Ayun itu hampir 4.000 lebih. Oke. Nah, Itu warga Tapin semua atau ada lagi itu orang? bukan saja warga Tapin yang Mbak Ayun Maulid itu. Jadi di samping masyarakat di Tapin, tapi juga banyak yang dari luar provinsi. Oke. Malah sampai ke Malaysia. Ada yang juga ikut di situ, Pak ya? Mbak Ayun itu. Oke. Karena dari mereka ada punya hajat dan sebagainya. Malah sekarang ini yang Mbak Ayun itu bukan hanya pun sekarang sudah banyak. Karena Itu. ini Pak ya, karena budayanya Ada sangat budaya, kental juga ada ya di hajat sini. dan sebagainya, yang memang kepercayaan mereka lah. Oke, masing-masing itu Pak ya, pribadi masing-masing ya. Itu. Nah, kalau Bapak melihat nih Pak tentang budaya ataupun pariwisata kita, anggap kita sekalsel nih Pak ya. Iya. Ini kalau menurut Bapak nih gimana Pak, terus berkembang atau misalnya ada inovasi terus untuk di Kalsel ini Pak? Ya, alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan ini secara keseluruhan sangat lengkap. Lengkap Pak ya? Dalam artian di mana bagaimana kondisi alam kita sangat layak dijual dan juga tidak kalah dengan yang ada di Pulau Jawa maupun di Lainnya. lainnya. Ya. Jadi bagaimana alam kita, bagaimana pegunungan kita, kemudian juga di daerah pesisir yang ada di daerah Tenggara, apakah itu mulai Palehari, Tanah Bumbu maupun Kota Baru, itu tidak kalah dengan pantai-pantai yang ada di Pulau Bali maupun yang di Lombok. Iya. Nah, hanya kita bagaimana mempromosikan, mengenalkan bahwa kita itu tidak kalah dengan yang ada di luar. Luar ya. Makanya tagline kita itu di Kalsel aja. Di Kalsel aja di ya. Kalsel aja gitu kan. Karena di sini lengkap juga Pak Iya. ya. Tidak kalah juga Tidak dengan kalah. di lain-lain juga sebenarnya ya. Budaya kita Oke. juga seperti itu kan. Baik. Nah, berarti ini untuk budaya pariwisata sekarang ini ya Pak ya sudah mulai kita kelola dan juga kita ini promosikan Pak ya. Yang Iya, pasti iya. di Kalsel ini juga tidak kalah juga nih Pak ya dengan di luar pulau Iya, di atau di pulau. luar ya. Nah, baik Pak. Nah, ini kan baru beberapa hari kemarin Pak ya, tanggal 3 sampai 4 November kemarin Pak ya, itu kita mengadakan launching calendar of event nih Pak 2024 di Kalsel. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu nih Pak, kenapa kita launchingnya itu di kota Memilih Semarang? Semarang. Iya, Nah, di ini. Semarang nih Pak. Memang kadang-kadang Menarik orang kan? bertanya nih, kenapa memilih Semarang? Nggih. Tidak di lain. Nah, Iya. jadi gini, kenapa kita memilih Semarang itu ada beberapa pertimbangan. Pertama, Jawa Tengah umumnya itu yang datang ke Kalimantan Selatan tuh ada 10 besar. Oke. Jadi masyarakat Jawa Tengah umumnya itu yang datang ke Kalimantan Selatan itu masuk dalam 10 besar terbesar datang ke Kalimantan Selatan. Jadi hampir 200.000 tahun kemarin, 2022 itu masyarakat Jawa Tengah itu yang datang ke Kalimantan Selatan. Oke. Kemudian di samping itu juga ada faktor historis. Kenapa kita memilih Semarang dan Jawa Tengah? Karena kita melihat 5 abad ke belakang itu ketika Perang Banjar itu 1626 itu di mana Kerajaan Banjar itu dibantu oleh Kerajaan Demak dalam melawan penjajah terutama Belanda. Nah, di sana secara historis itu jadi ketika Kerajaan Demak membantu Kerajaan Banjar, dia bersedia membantu Kerajaan Banjar dengan catatan kalau sudah menang maka akan diislamkan semuanya di Kalsel ini. Okay. Alhamdulillah ketika
Raja Banjar, Pangeran Suryanata, itu kan menang dibantu oleh Raja Demak. Akhirnya Pangeran Suryanata itu diislamkan menjadi Pangeran Suryansah. Oke, Sultan Suryansah. Sultan itu, Pak, Suryansah ya. itu. Dan akhirnya diabadikan menjadi nama masjid, Masjid Sultan Suryansah. Suryansah. Iya. Itulah masjid pertama di Kalimantan Selatan ketika Kerajaan Banjar sudah menganut agama Islam. Nah itu jadi itu faktor historis. Di samping tadi kunjungan, kita juga ada faktor historis. Makanya kita memilih Semarang itu sebagai launching event kita untuk 2024. Jadi semacam ini Pak ya, kayak semacam kunjungan balasan gitu Pak ya. Jadi orang Jawa Tengah banyak ke Kalsel, kita lagi yang ke sana lagi Pak ya. Baik, di samping itu juga ada faktor historis juga Pak ya, bahwa dulu itu ada punya historis tentang kerajaan Pak ya. Baik, nah itu kalau boleh tahu Pak, kenapa diselenggarakan di tanggal 3 sama 4 November ini Pak? Kalau Gini, di sana. jadi kita karena event yang kita launching itu adalah untuk yang tahun 2024. 2024 ya. Nah makanya kita mengumpulkan kabupaten kota, karena yang kita launching itu bukan hanya event yang punya provinsi, tapi yang ada kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, Jadi semuanya yang Pak ya. 13 kabupaten kota itu kita launchingkan kemarin. Jadi launching itu event-event yang ada di kota dan kabupaten. Kabupaten di Kalsel Pak Serta ya. yang punya miliknya provinsi. Oke. Gitu. Nah, yang menjadi perbedaan nih Pak dari kalender 2024 sama 2023 nih, ada nggak Pak? Salah satunya mungkin. Kita kemarin 2022 itu kita melaksanakan launching di Bali. Oke. 2021 kita launchingnya di Lombok, di Pantai Senggigi. Karena itu kan pintu masuknya orang asing. Di sana Bali, ya, Lombok, Bali. itu orang asing. Nah, Jadi supaya menarik wisatawan sana juga berarti Pak ya. kita memilih Semarang karena di sana kan banyak wisatawan domestik. Di Jawa Tengah itu makanya kita mengambil lokasi itu adalah di Kota Lama. Karena Semarang, titik ya. kumpulnya di Semarang itu adalah di Kota Lama itu. Nah makanya kita berkegiatan supaya apa? Supaya informasi yang kita tawarkan kepada masyarakat itu tersampaikan. Ini Kalimantan Selatan punya event dari selama 1 tahun, ada 100 event. 100 Pak ya. Nah, Di jadi tahun 2023. 2024 Oh, ini. 2024. Oke. Kalau 2023 kemarin ada 84. 84 ya. Berarti Jadi ini tambahannya ada peningkatan sekitar 16 event. Baik. Dibandingkan event yang 2023 itu. Jadi Pak tahun ini kita untuk 2024 ini ada 100 event yang akan kita launching dan itu tersebar di kabupaten kota. Nah, untuk penambahan 16 event ini mengacu pada apa sih sebenarnya Pak? Maksudnya karena ada yang tidak dilaksanakan kah di 2003 atau gimana Pak? Jadi gini, untuk menarik orang datang itu perlu ada kegiatan yaitu semacam event-event. Jadi itu mainannya supaya orang bisa datang ke tempat kita, itu ada mainan-mainan berupa event-event. Makanya tahun depan Kota Baru itu meluncurkan 27 event. Ya. Tahun ini aja mereka hampir 17 event. Oke. Jadi hampir tiap bulan mereka tuh ada melaksanakan event-event. Nah, tujuannya apa? Event ini adalah untuk menarik orang datang ke tempat itu. Di samping untuk mengenalkan tempat-tempat destinasi wisata yang ada di daerahnya. Daerah ya. Itu. Oke. Nah, kalau saya lihat tadi kan juga di Kota Baru ini ada launching event Mamake Pak ya. Nah, itu berarti itu tempat baru Pak ya kalau nggak salah ya di Kota Baru itu ya. Ya, di Kota Baru kan ada sekarang ini yang lagi tren itu di Mamake, itu SJAHEL diberi nama sana kan. SJ itu singkatan dari Said Ja'far. Ya, Bupati sana Pak ya. Bupati sana. Oke. Nah, di sana ada untuk tempat gantole, perlayang. Nah, dari situ mereka sangat baik sekali ketika meluncur dari Mamake, terus mendaratnya di daerah Gedambaan. Oh, di pantai. Di pantai. Oke. Nah, jadi itulah yang sangat ya. menarik dan ini diakui oleh para layang di Indonesia sangat menarik. Itu dari pegunungan
dengan Turunnya. mendaratnya di daerah pantai. Oke, jadi ini daya tarik juga Daya Pak tarik, ya. Pak, Oke. itu. Nah, ini juga kan kalau kita lihat kan kalau Bapak tadi bilang ada 100 event Pak ya Iya. di 2024. Nah, mungkin ada nggak Pak misalnya di luar dari 100 event ini ada lagi mungkin event-event yang di luar dari calendar of event ini Pak kira-kira? Yang jelas itu yang kita identifikasi Mm-mm. yang sudah kita luncurkan. Mm-mm. Daerah di luar itu nggak ada masalah. Terserah aja lagi Terserah Pak. lagi. Yang jelas yang sudah kita luncurkan untuk event 2024 itu adalah ada 100 event yang tersebar di kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Oke, nah ketika di Semarang kemarin tuh launching nih Pak, ini banyak nggak Pak, maksudnya dukungan dari masyarakat atau masyarakat sekitar itu banyak yang ikut ini nggak Pak? Soalnya kan kemarin nggak ke sana nih Iya. yang di Semarang itu. Jadi masyarakat itu sangat antusias. Dimana kita sebelum kita launchingnya pada malam hari, itu kita ada melaksanakan namanya tabletop. Oke. Di sana kita mengundang para agent travel dari Jawa Tengah maupun Yogyakarta dengan para agent dari Kalimantan Selatan. Oke. Nah, di sana kita menawarkan paket-paket wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Malah kita juga melakukan semacam MOU, jadi kerjasama antara Asita Kalimantan Selatan dengan Asitanya Di Jawa Tengah. ya. Nah, itu sehingga mereka akan memasarkan paket-paket wisata yang ada di Kalimantan Selatan kepada masyarakat yang ada di Jawa Tengah maupun di Yogyakarta. Itu jadi itu. Nah, malamnya dan yang sangat baik sekali adalah di mana Pak Menteri hadir. Sekaligus ya Iya. beliau ya. Sebelumnya kan jarang itu launching event provinsi itu dihadiri oleh Pak Menteri. Iya. Nah, kemarin beliau minta hadir. Datang jadi langsung Pak ya. Dia yang minta hadir. Jadi bukan kita yang ngundang, tapi beliau yang minta hadir. Nah, itu. Jadi ini kan suatu surprise bagi kita. Iya, dan dukungan Kalimantan juga tuh Pak ya Selatan. pasti ya. Jadi kenapa? Kalau Pak Menteri hadir, kalau bisa kita followernya kan Pak Menteri ini kan jutaan tuh. Iya, pasti. Kalau dia bikin anunya sudah, wah bukan main. Nah, ini kan suatu momentum yang sangat baik bagi kita, bagi event wisata di Kalimantan Selatan. Dan kehadiran Menteri ini adalah ini menambah orang antusias datang ke Kalimantan Selatan. Ya. Karena beliau tuh kalau saya lihat juga nih Pak di media sosial itu atau di media-media lain tuh aktif beliau nih Pak. Jadi kalau satu story aja Pak yang beliau post tuh pasti banyak yang jutaan. Jutaan Makanya, yang melihat ya. jadi itu sangat baik sekali. Kita pun tidak menyangka beliau hadir. Ada diminta minta beliau sendiri Pak Iya, ya. dia yang ingin hadir. Nah, kita alhamdulillah kemarin ada Pak Wagub, ada Pak Asisten yang mau itu kan sehingga rame lah jadinya Kota Semarang itu. Nah ini Pak, kalau tadi kan Bapak tadi membahas tentang paket wisata nih Pak ya. Nah paket wisata nih Bapak tertarik nggak Pak misalnya nih ada 1 minggu di Kalsel, misalnya orang asing nih Pak, 1 minggu misalnya jalan-jalan di Kalsel gitu, ada nggak Pak bikin kayak gitu Pak? Jadi gini, kita sudah bikin seperti Geopark Meratus itu ada 4 jalur. Nah, utara, barat, timur, selatan. Nah, di sana kita bikin supaya orang asing datang ke tempat kita itu supaya tidak jenuh. Jadi diberikan berbagai macam tempat-tempat dan di sana semuanya menarik. Makanya kita mengundang setiap kali launching event dan juga tabletop itu kita mengundang maskapai penerbangan. Pasti ada ya perwakilan dari sana ya. Tujuannya apa? Supaya maskapai itu bisa membuka jalur. Ternyata ketika tahun kemarin kita launching event di Bali, sekarang AirAsia ada Bali juga. Banjarmasin. Ada. 24 ini Lion Air kembali. Ada. Nah, ini dampak positif bagi kita. Kalau penerbangan itu langsung, ini kan secara biaya kan orang datang juga, itu memudahkan. Ya, Dibandingkan transit di daerah lain, pertama waktu, biaya. Nah, kalau penerbangan langsung, ini kan memangkas biaya. Dan juga waktu pun agak lebih cepat jadinya. Nah, inilah positifnya kita setiap kali launching ini, kita undang para maskapai. Alhamdulillah maskapai penerbangan menyambut.
dan mereka membuka jalur penerbangan baru. Oke, baik. Nah, ini kalau misalkan kita bicara tentang pariwisata nih Pak ya, Iya, pastinya kan UMKM ini juga ikut terdampak juga positif Pak ya. Nah, jadi kita nanti setelah ini kita akan bahas nih Pak tentang apa saja dampak-dampak yang dirasakan oleh UMKM. Karena kita penonton kita di sini juga bukan hanya insan Bang Kalsel Pak, jadi seluruh Kalsel juga nih nonton di sini. Nah, jadi kita akan berbincang lagi dengan beliau. Asik ini. Tetap di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah, wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga." Karena itu, orang yang menabung untuk ibadah haji berarti dia telah memantapkan dirinya berjalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja, mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur Dedicast Axel aja, aman kan? Perlu uang tunai tapi nggak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja, nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile Banking Axel by Bank Kalsel. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Liburan kali ini kalian kemana aja? Biar lebih asik keliling Banjarbakula atau Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, dan Barito Kuala. Lebih baik naik angkutan transportasi massal seperti bus Rapid Transit atau BRT Banjarbakula dan Bind the Service BTS Trans Banjarbakula. BRT Banjarbakula ini berwarna biru, melayani 3 rute, yakni Jalan Rute Ayani dari Banjarmasin dan Banjarbaru, Terminal Gambut Barakat ke Kota Martapura, dan Terminal Gambut ke Bandara Internasional Samsudinur.
Sedangkan BTS Trans Banjar Bakula ini berwarna kombinasi hijau dan kuning, melayani 4 koridor, yaitu Koridor 1 dari Terminal Gambut Barakat hingga ke 0 km di Siring Sudirman, Banjarmasin. Koridor 2 melayani rute Terminal Gambut menuju ke Simpang 4 Banjarbaru. Koridor 3 dari Terminal Kilometer 6 Banjarmasin hingga ke Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Batola. Koridor 4 dari Terminal Gambut Barakat menuju kantor Kecamatan Bati-Bati Tanah Laut. Untuk menggunakan moda transportasi ini sangat mudah. Tinggal menunggu di halte pemberhentian bus yang sudah disediakan di jalur BRT maupun BTS Trans Banjar Bakula. Dan siapkan kartu non-tunai atau QRIS dan pastikan kartu non-tunai sudah terisi dengan saldo yang cukup. BRT Banjar Bakula dan BTS Trans Banjar Bakula merupakan sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman, dan berbiaya rendah dengan kualitas pelayanan yang prima. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Jangan pernah lelah mengejar mimpi. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu meraih masa depan. Saat kesempatan itu datang, ada Readicast yang paling memahami. Saat harapan itu tiba, ada Readicast yang paling memahami. Saat peluang itu hadir, ada Readicast yang paling memahami. Readicast paling memahami. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Kembali lagi di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Wah, luar biasa. Ini semakin menarik nih obrolan kita, Pak ya. Karena di segmen kali ini kita akan membahas tentang dampak dari adanya pariwisata Kalsel yang semakin meningkat nih Pak ya, bagi UMKM ataupun juga bagi masyarakat sekitar nih Pak. Nah, kalau misalkan tadi kan ada 100 event Pak ya, ada 100 event yang kita laksanakan di 2024 ini Pak ya, baik itu di kabupaten, kota, dan mungkin di Kalimantan Selatannya. Nah, yang pasti ini kan kalau misalkan ada 100 event, mungkin di setiap eventnya juga akan membawa dampak yang positif juga nih Pak ya bagi UMKM, mungkin dari segi penjualnya meningkat Pak ya, atau mungkin dari masyarakat sekitar juga kan makin ramai nih Pak ke Kalsel. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri nih Pak, kalau misalkan dampak positifnya nih Pak bagi UMKM atau masyarakat sekitar tentang adanya event budaya dan pariwisata kita nih apa Pak? Iya. Jadi kalau kita melaksanakan event itu banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Oke. Pertama kalau kita melakukan event itu transportasi, kemudian kulinernya, Ya. kriya atau kerajinannya, kemudian para pengelola destinasi wisata itu sendiri, dan banyak penginapan-penginapan hotel, kemudian penginapan lainnya itu akan banyak orang datang dan
itulah dampak positif ketika event melaksanakan event itu. Nah, kita kaitkan dengan UMKM. Nah, ini kan sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya nih. Oke. Bagaimana kita Dinas Pariwisata pun ada melakukan semacam pembinaan kepada ekonomi kreatif. Oke. Di sana kita setiap kali event mereka akan memberikan semacam apakah itu pameran dan juga setiap kali ada tempat-tempat wisata itu ada ekonomi kreatif yang disajikan. Oke. Sehingga nantinya para wisatawan yang datang itu bukan saja menikmati alam dan budaya kita, tapi juga menikmati oleh-oleh lah. Kria tadi Pak, Karya ya, tadi dari kerajinan kerajinan juga, Pak, ya, yang termasuk dihasilkan, ya. Oke. termasuk juga kuliner. Karena Mm-mm. kuliner kita ini sangat lumayan nyaman. Kita kan sangat terkenal seperti ketupat, Iya, tepat kandangan, ya. Kandangan itu pasti. itu kan Lontong soto, orari juga lontong termasuk, orari, iya. soto Abang Ahmad, dan Pasti. lainnya. Kita banyak kulinernya yang sangat menarik dan ini sudah banyak dirasakan bagaimana nikmatnya kuliner punya kita. Oke, Pak, kalau misalkan kita tadi kan kita berbicara tentang dari sudut pandang Bapak nih, Pak. Iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri strateginya apa nih, Pak, untuk kayak misalkan meningkatkan dari kita dulu nih, dari UMKM kita misalnya dari segi kulinernya atau dari krianya, itu strategi Bapak sebagai kepala dinas ini gimana, Pak? Jadi gini, sekarang ini kan untuk promosi kan sangat mudah Oke. dengan media sosial. Jadi makanya dengan event kita menyajikan ekonomi kreatif, apakah itu kuliner, fashion, sisi pakaian maupun kriya, sisi kerajinan, dan juga atraksi, itulah yang kita tampilkan dan kita suguhkan sehingga mereka ketika sisi makanan, sisi kuliner misalkan, ketika mencicipi rasa nyaman mereka akan Balik lagi. Iya, pasti. karena dalam Sabta Pesona itu terakhir itu adalah kenangan. Oke. Sehingga karena kenangan itulah mereka akan bercerita, akhirnya balik lagi Ya, dari mulut ke mulut tuh Pak Dari ya mulut ke promosinya Pak ya. Oke. dari keluarga, dari tetangga, rekan-rekan, dari cerita itulah mereka balik lagi ke tempat kita. Oke, baik. Nah, ini kan kalau misalkan kita berbicara UMKM nih Pak, yang pasti kan ada hubungannya dengan Bang Kalsel nih Iya. Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kalau untuk Bang Kalsel ini untuk bisa support nih Pak ya, dari strategi Bapak tadi apa Pak kalau dari Bang Kalsel Pak? Jadi selama ini yang kita rasakan alhamdulillah sangat positif. Jadi Bang Kalsel itu setiap kali ada event, apakah itu berhubungan dengan ekonomi kreatif maupun Pariwisata. event pertunjukan kepariwisataan ini, alhamdulillah Bang Kalsel selalu mensupport kita. Oke, selalu support Pak ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita dong. Jadi kami dari Dinas Pariwisata sangat berterima kasih kepada Bang Kalsel. Setiap kali event dan sebagainya selalu disupport oleh Bang Kalsel. Oke. Yang baru tadi yang kita launching event aja, Bang Kalsel hadir. Ada Pak ya. Ada juga. Jadi makanya kita karena kita juga menghadirkan pameran UMKM. Jadi di samping kata launching event, ada pertunjukan, kita juga ada menyajikan pameran UMKM dari 13 kabupaten kota. Oke, ada Di sana. Itu di bawah binaan dari dinas atau dari Bang Kalsel? Jadi ada binaan dari dinas dan juga ada dari Bang Kalsel. Oh, Bang Kalsel juga ya. Turut Jadi hadir di situ juga terhadir. Pak ya? Jadi rata-rata dari UMKM, ekonomi kreatif yang ada kabupaten kota itu dia ikut menampilkan karena apa? Tidak sembarang bisa tampil. Karena hasil kurasi kita inilah yang cocok, yang sudah punya standar, itulah yang kita tampilkan. Waktu bazar tuh ramai nggak Pak? Ini orangnya Pak? Bukan main. Jadi kita ketika kita mengadakan di Lombok, di Bali dan juga di Semarang tadi, mereka sangat antusias. Antusias Pak ya. Betul. Karena di sisi makanan dan juga kerajinan itu kan kalau dia ke Kalimantan Selatan kan cukup biaya. Oke. Tapi dengan ada disajikan di sana, dia tidak perlu repot-repot lagi dia ke Langsung di Kalimantan sana Selatan Pak ya langsung beli di ya. sana. Jadi Oke. transaksinya langsung di sana itu nah. Jadi alhamdulillah kita mempromosikan ekonomi kreatif dan juga para UMKM yang membawa masing-masing dari kabupaten kota itu menyajikan
masyarakat sangat antusias. Oke. Itu namanya. Baik, nah Pak, ini kan saya kan pernah nih Pak kayak datang ke bazar gitu Pak ya, datang ke bazar di Kalsel ataupun juga dari daerah-daerah lain yang ada pernah event di Kalimantan Selatan ini gitu, Pak. Nah, terkadang nih Pak kalau misalkan ada masyarakat mau beli nih Pak produknya dari situ, itu kadang ada Pak yang harganya itu yang relatif mahal biasanya. Oh. Nah, ini gimana nih Pak? Maksudnya kan kalau ekonomi kreatif ini kan yang pasti kan kita harus terjual habis Pak ya, Iya. karena untuk UMKM itu sendiri Pak ya. Iya. Kalau misalkan dari Bapak nih Pak, kalau misalkan harga yang relatif mahal itu untuk oleh-oleh yang kayak kria tadi itu wajar atau gimana Pak sebenarnya Pak? Kita melihat dulu, melihat bahan dan pembuatannya. Oke. Jadi mahal, Mm-mm. murah itu sifatnya relatif. Mm-mm. Tergantung bagaimana pembuatannya dan juga Oke. bahan. Oke. Jadi bagi orang yang, misalnya contoh, dalam pembuatan yang cukup rumit, Mm-mm. itu wajar dia naruh harga mahal. Mm-mm. Contohnya kayak apa tuh Pak kalau boleh tahu, Misalkan Pak? gini, ada apakah itu rajutan, Oke. tas, kemudian kalau yang di Tapin itu di Bagasari itu adalah kopiah jangang. Mm-mm. Itu Jangan. kalau Oke. kualitas yang baik, Mm-mm. itu pembikinannya paling cepat 2 bulan. Wah, lumayan mahal Pak ya. Nah, ini. Prosesnya juga sih Ya, Pak ya. Mm. Jadi mahal, tidak Mm-mm. mahal itu relatif. Mm-mm. Tergantung sudut mana orang mandang. Mm-mm. Tapi kalau melihat orang cara pengerjaannya dan juga bahan yang disajikan itu berkualitas baik, Mm-mm. dia menyuguhkan uang cukup tinggi gak ada masalah. Mm-mm. Karena sesuai, kadang-kadang itu tadi, Mm-mm. dia karena kualitas Kualitas baik. barangnya itu ya. baik, Mm-mm. dia tidak masalah dengan Mm-mm. harga yang cukup Dengan harga, tinggi. Oke. Ini, Mm-mm. jadi itu. Apalagi bagus Pak ya, kalau misalkan dilihat bagus, Ya bagus, pasti dibeli ya, tuh beli biasanya Pak ya. anunya. Oke. Itu Baik, anunya. luar biasa nih kalau misalkan dari kria, kerajinan tangan itu pasti ada aja gitu Pak ya, maksudnya orang bisa beli Iya, gitu kan, betul. karena dia melihat keunikannya juga Pak. Keunikannya. Nah, kalau untuk dari pariwisata juga nih Pak, kan tadi ada 100 event juga. Ada nggak Pak dari 100 event tuh mungkin yang dari daerah mana gitu yang belum terekspos atau belum terpublikasi itu masih ada nggak Pak kalau di Kalsel ini? Pak? Makanya kita menyampaikan, kita berikan surat Mm-mm. ke kawan kota, Mm-mm. event-event apa yang akan kita launching di Kalimantan Event. Ya. Nah itu. Mm-mm. Dan syukurnya kita itu mendapat respon positif dari kementerian. Mm-mm. Jadi tahun ini itu ada 8 event yang nantinya dinilai oleh pihak kementerian Mm-mm. tanggal 24 itu masuk kalau di pariwisata itu Karisma Event Nusantara. Karima, oke. Tahun ini kita yang disupport oleh kementerian itu ada 4. Oke. Jadi Mm. bulan Maret kemarin di Banjarmasin tuh Banjarmasin Sasirangan Festival. BSF tuh Pak BSF. ya. Rame tuh Nah biasa itu untuk- kan disupport oleh kementerian. Mm-mm. Kemudian di Kota Baru itu ada Mm. Festival Budaya Saijaan, Mm-mm. di mana menampilkan bermacam budaya dan atraksi dari masyarakat pesisir. Kota Baru. Ya, Gitu di Kota kan. Baru itu khususnya Pak ya. Kemudian ada 4 itu, yang ketiga itu Festival Budaya Loksado. Oke. Kandangan berarti, Iya di Pak. Kandangan. Mm. Bagaimana Loksado itu merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional Mm-mm. KSPN. Oke. Dan di Loksado ini terkenal dengan Bemberptingnya. Iya pasti. Iya kan? Di Nah, sana. ini sudah nasional lah. Go Bemberpting nasional, ini kan. oke. Dan di sana juga bagaimana budaya masyarakat Dayaknya pun masih Mm-mm. terbina dengan baik. Iya, dan masih kental juga di sana Masih Pak ya. kental. berarti, Pak ya. Ada balai adatnya di Mm-mm. sana. Nah, Mm-mm. orang-orang, apalagi orang-orang luar, orang-orang asing itu sangat suka dengan masih budaya-budaya asli itu. Yang asli masih Yang Pak ya. asli. Mm-mm. Yang terakhir kemarin itu yang mendapat support dari kementerian adalah festival budaya Masiwa Gomboh Di mana tuh Pak? di Balangan. Oh, Balangan. Jadi Oke. masyarakat di Masiwa Gomboh itu masyarakat Dayak. Mm-mm. Ketika setelah panen, Mm-mm. mereka ada semacam perayaan. Mm-mm. Kayak syukuran gitu. Syukuran apalah. sebagainya. Oke. Nah, itulah bagaimana keunikan-keunikan dari budaya-budaya kita. Itu yang mendapat support dari kementerian. Mm-mm. Tahun ini Mm-mm. kita yang akan dinilai oleh kementerian ada 8. Di Kalsel Pak Kalsel. ya. Mm-mm. Jadi ada penambahan dari penampilan yang ada di masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang mendapat support dari kementerian itu
ini tahun ini kan 8. Ada 8 Pak ya di Jadi Kalsel. rencana mulai tanggal 24 November itu ada penilaian. Jadi ada kurasi dari kementerian, apabila itu layak maka akan disupport oleh pihak kementerian. Oke. Sedikit lagi nih Pak. Kalau tadi kita berbicara tentang yang ada pariwisata belum terekspos nih Pak. Yang pasti kan kalau misalkan ada pariwisata belum terekspos ini mungkin budaya atau orang asli sana itu kan nggak mau nih Pak. Karena mau misalnya dia tuh dijadikan pariwisata di sana. Iya. Nah di Kalsel ada nggak Pak masih itu Pak? Soalnya kan kalau saya lihat kemarin tuh kalau nggak salah tuh di sekitar wilayah Banten kalau nggak salah di suku Baduy itu dia resmi ditutup pariwisata di sana. Nah kalau di sini ada nggak Pak kalau di Kalsel ini? Jadi gini, kita melihat dari regulasi atau aturan. Kita sudah membuat semacam peraturan gubernur tentang destinasi prioritas yang ada di Kalimantan Selatan. Oke. Jadi kita ada 6 yang kita Prioritas itu Pak ya? prioritaskan. Pertama wisata religi, sekumpul. Dan Tuh, juga setiap tahun pasti setiap banyak. tahun banyak. biasanya, Itu Pak kan ya. jutaan tuh. Jutaan banyak. Kemudian juga masyarakat Banjar ini kan masyarakat agamis. Jadi budaya religi ini sangat kental dengan masyarakat. Jadi dia wisata ke tempat-tempat makam-makam yang dianggap ini punya nilai. Ya, oke. Kemudian kita juga wisata, prioritas kita adalah budaya pasar terapung. Itu pasti itu Nah pasti ini orang kan tahu. di Kalau orang tahu Kalsel Lok pasti Baintan pasar itu kan terapung. ini. Jadi kita sudah lama dikenal karena kita dikenal dengan beribu sungai. Nah kan budaya sungai ini dengan pasar terapungnya nah itu. Kemudian yang kita ingin hidupkan lagi adalah Kerbau Rawa. Di daerah Amuntai. Amuntai, oke. Nah ini kan Kalau bisa ke- jadi pariwisata juga Iya, gitu, Pak. karena dulunya sebelum tahun 2000 itu cukup lumayan dikenal. Kerbau Rawa ini malah sampai didatangi oleh hampir 20 negara Iya, ada. yang datang itu. Nah, kita sudah mulai sekarang kita mau hidupkan. Karena apa? Kita ingin menyongsong perpindahan ibu kota negara ini. Karena berbatasan langsung adalah Kalimantan Selatan. Iya, jadi gerbangnya Pak Gerbangnya. ya, ibu kota. Nah, makanya kita menyuguhkan salah satunya adalah pariwisata. Baik. Nah. Dengan ada yang pariwisata ini yang pasti kan kita menjadi gerbang ini artinya kita nih yang paling top pariwisata di sini Pak Iya. ya. Harapannya seperti itu Pak ya. Iya, jadi orang Oke. akan contoh seperti di Pulau Jawa di Jakarta. Seputaran Jakarta itu kan dampak positifnya kan merasakan. Banyak banget Bekasi ya gitu Pak Bekasi, ya, Tangerang dan sebagainya itu kan Bogor sebagainya. Nah, kita pun seperti itu Apa nantinya. harusnya seperti itu nanti, Nah, Pak, ya? makanya salah satunya yang perlu kita siapkan adalah tempat-tempat wisata. Wisata. Oke, luar biasa sekali nih Nah, Pak ya. itu. Nah, ini mungkin nanti setelah ini kita akan kasih tahu nih strategi-strategi Bapak mungkin ya atau tips dan juga masukan-masukan dari Bapak tentang pariwisata di Kalsel. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi tetap di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Kembali lagi di program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Wah, luar biasa. Hari ini kita membicarakan tentang Calendar of Event 2024 di Kalsel. Sangat seru sekali ya. Tadi ada 100 event yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Dan harapannya semoga di tahun 2024 ini acaranya berjalan dengan lancar juga Pak ya, 100 event ini. Dan juga membawa dampak yang besar bagi UMKM, bagi masyarakat sekitar di Kalimantan Selatan. Dan khususnya pariwisata di Kalsel yang akan menjadi gerbang ibu kota negara. Oke. Nah, baik. Teman-teman, ini buat teman-teman sekalian untuk seluruh penonton Obligasi Bank Kalsel bahwa nanti di tanggal 19 November 2023 akan ada Dream Fest Amanah Borneo Park yang diselenggarakan di Amanah Borneo Park ini di Banjarbaru. Jadi buat kalian, buat penonton yang ingin membeli tiketnya bisa melalui Axel Fund yang ada di Axel by Bank Kalsel. Karena tentunya akan ada harga untuk penonton Obligasi. Baik, kita kembali lagi bersama Pak Muhammad Syarifuddin selaku
sudah tersedia di Kalimantan Selatan. Tagline tadi di Kalsel Makanya aja Pak ya. tagline kita pariwisata kita itu adalah di Kalsel aja. Oke. Jadi di tempat kita budayanya, alamnya, dan juga pesona yang lainnya pun ini cukup. Apalagi kita tahun ini Geopark Marathon kita itu akan dapat pengakuan dari UNESCO. Oke, budaya ini ya Pak ya. Iya, jadi bagaimana Geopark Marathon yang ada di Kalimantan Selatan ini mendapat pengakuan, makanya kita selalu berbenah. Jadi membenahi alamnya, membenahi budayanya, dan juga bagaimana infrastruktur yang lain dalam rangka meningkatkan kunjungan ke Kalimantan Selatan. Dukungan positif juga. Kepariwisataan ke ya, Bali Air Asia ini yang lainnya sudah, kemudian Semarang ini kan sudah ada yang langsung, jadi pariwisata kita baik Pak di terwujud. penghujung tahun 2024 nih Pak ya. Nah baik, dan tentunya juga buat penonton Sobat Bangkalsel juga ini kita dukung terus ya pariwisata ini ya, karena tentunya kita nih sebentar lagi akan menjadi gerbang ibu kota Nusantara Pak ya. Yang pasti pariwisata dan juga mungkin budaya dan juga ekonomi kita juga harus semakin meningkat nih Pak. Seperti halnya kayak sekarang ini di Jakarta, kalau kita ini sebagai kota-kota sampingnya itu kan kayak Bekasi, Tangerang dan juga Jawa Barat gitu Pak ya. Jadi harapan kita seperti itu juga Pak ya. Baik, untuk Sobat Bangkalsel, terima kasih sudah untuk menyaksikan program Obligasi Season ini, dan tentunya jangan lupa untuk saksikan terus program Obligasi di episode-episode selanjutnya hanya di Instagram Bangkalsel yang sudah bercinta warna biru ataupun juga YouTube Bangkalsel ya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like. Dan juga mungkin untuk Sobat Bangkalsel ataupun juga nasabah, jadi kalau misalkan ingin mengajukan keluhan, jangan lupa untuk menghubungi call center kita di 0800 1122 000 atau di cabang terdekat. Kita akan kembali lagi di Obligasi episode selanjutnya, tetap di narasi. Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, ini salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.